Tes 1 2 3. Hai semua. Kita mau ke kandang ngecek babi karena kemarin lagi banyak yang beranak. Jadi kita mau ngecek dulu. Tuh Pak Tut tuh. Udah masuk, udah kerja tuh Pak Tut. Kita mau ngecek induk babi. Kemarin ada yang nggak jadi kayaknya. Ntar dulu saya mau ganti sendal. Pause. Dah. Jadi itu kayaknya ada yang gagal bunting ya, satu. Jadi itu mau cek pakai mesin USG. Jadi kita ngecek benar apa nggak bunting. Jadi kemarin kita udah suntikin Syncroval, jadi pakai obat perangsang. Itu nggak beranak-beranak. Jadi ada kemungkinan besar tuh nggak bunting. Udah kita cek sih sebenarnya ya kemarin ya, cuman kelewatan kali. Sekarang mau ngecek kondisi gimana anak babinya. Udah kemarin sih pada beranaknya. Terus kita punya genetik baru juga. Itu dari pejantan yang baru, namanya James. Itu turunan Landrace Yorkshire ya. Jadi baru dari frozen semen. Jadi dari hasil kawin suntik sperma beku ya. Jadi kita kandang. Jadi sebelum kita masuk ke kandang, biasa cuci kaki dulu sama cuci tangan. Nah, ini kita lagi nggak banyak punya bibit ya, karena bibitnya kemarin udah keluar semua. Ini bibit indukan aja sih, tapi ini udah pesenan juga semuanya. Jadi kita lagi kewalahan untuk pesanan ya. Ini juga indukan. Ini calon indukan satu. Ini ada beberapa calon indukan juga. Ini juga udah mau dikirim karena memang udah ada pesanan tuh beberapa. Tuh. Kalau yang itu untuk penggemukan. Jadi kita emang selalu sisihin penggemukan karena pesanan bibitnya banyak banget. Banyak permintaan yang belum bisa kita suplai juga karena memang produksinya kurang. Nah, ini yang kita mau ngecek dulu. Ada yang mau, ini sebentar lagi mau pisah. Jadi siang-siang gini biasanya kita ngecek ke kandang untuk lihat kondisi perkembangan anak babinya. Yang udah pisah, baru pisah berapa hari lalu. Jadi masih lagi pemulihan. Ini yang baru dinaikin lagi kemarin. Ini udah mau dekat-dekat beranak. Tuh. Apa? Itu Pak Tet mau ngecek USG. Mau ngecek ini? Ya itu ya. Cek dah. Itu kita mau cek dulu. Induk yang kemarin nggak beranak-beranak udah lewat lama. Kayaknya sih nggak bunting. Nah, ini yang udah mau dekat lahiran nih. Ini mungkin besok lah ya mau beranak. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu ciri-ciri induk yang mau beranak, biasanya itu perutnya pasti gede gini ya. Pasti udah bunting besar. Ini vulvanya ini udah pasti bengkak biasanya. Ini besar. Ini indukan pertama. Ini indukan baru anakan pertama. Jadi napasnya udah engah-engah, perutnya juga gede. Ini vulvanya biasanya udah nunjukin kalau bengkak. Tapi bengkaknya udah nggak yang bengkak fresh gitu ya, tapi udah agak layu. Ini estimasi tadi udah kita suntik perangsang. Nih catatannya itu Syncroval ya. Kita suntik Syncroval itu di 10 hari sebelum
tanggal kawin. Jadi 4 bulan kurang 10 hari itu udah disuntik. Jadi estimasinya lahirannya besok. Nah ini baru lahir kemarin. Ini juga udah beranak kemarin. Ini udah potong gigi, potong ekor, suntik penambah darah dan juga penguat otot ya. Terus kita biasanya ngecek induk. Induknya demam nggak? Kalau temperaturnya harus normal karena kemarin kita udah suntik antibiotik sama anti radang ya. Terus ini juga, ini lahiran kemarin, ini yang kita punya genetik baru. Jadi dari pejantan baru kemarin, dari frozen sperma ya, dari sperma beku. Ini hasil anakannya. Jadi ini nanti bakal jadi genetik baru. Itu biasanya kalau induk baru habis beranak 1 hari itu nanti bakal keluar, masih ada keluar cairan kayak begitu. Itu apa ya, sisa-sisa lahiran dari kemarin, sisa-sisa beranak. Ini kita cek juga biasanya temperaturnya, demam nggak, dan kondisi induk biasanya tidurnya harus bagus ya. Ini kemarin dapat ngecek lagi Pak? Kemarin malam keluar anaknya. Tadi ada keluar lagi? Berarti lagi 2? Ini kemarin malam masih ada anaknya yang keluar. Terus tadi katanya ada keluar lagi 1. Udah selesai, makanya kita ngecek temperatur suhunya. Nah, ini indukannya. Itu Pak Tut lagi ngecek pakai alat USG. Itu nggak bunting ya, karena di alat USG-nya itu kalau kita lihat nggak ada kantong-kantong. Biasanya kalau itu bunting biasanya ada kantong-kantong anaknya di dalam. Ini nggak bunting, cuman perutnya aja gede. Kemarin sebenarnya kita udah dapat ngecek, cuman belum terlalu kelihatan ya Pak Tut ya biasanya. Nah nanti kita coba bedain sama yang bunting ya. Mumpung Pak Tut lagi ada ngecek pakai alat, coba liatin sama yang bunting situ. Kasihan dibangunin. Itu aja yang berdiri. Kita cek induk yang berdiri aja ya. Ini kita mau bangunin induknya. Kasihan udah udah sakit-sakit nih. Kalau berdiri-berdiri biar nggak ganggu. Kalau saya di sini ngecek USG-nya gampang kalau induk babinya berdiri. Kalau masih kecil kalau tiduran agak kurang jelas layarnya. Nah, tuh bentuknya beda. Nih. Kalau dia kosong itu bentuknya kayak tadi, gerimis aja, nggak ada gininya. Nah nih. Agak susah emang kelihatan kalau dari video. Soalnya dia tidur ketekan gitu. Coba liatin yang tidur. Coba kita cek yang lain ya. Yang ini Pak Tut. Apa ini nih? Ini beberapa agak berisik ya, soalnya ada yang mau birahi. Ini biasanya kita pakai ngecek pakai alat USG-nya ini
Kalau udah 1,5 bulan atau 2 bulan biasanya kita bisa cek. Jelas yang kayak mata tuh dia. Ini kantong. Oh, yang kayak mata yang kayak itu. Biasanya kalau ada kantong-kantongnya gitu tuh udah bunting. Tambah banyak kantongnya, biasanya tambah banyak anaknya. Biasanya kita patokannya selain perutnya besar, kantongnya banyak enggak? Yang saki juga itu. Ya. Yang saki. Itu yang saki. Ya. Jadi kita ngecek itu ada yang kawin sama pejantan baru lagi kemarin. Jadi kita mau ngetes lagi. Jadi apa enggak? Nih ya. Nah, tuh banyak tuh kantong-kantong. Nah, tuh. Biasanya kalau dia tuh kantongnya banyak tuh. Tuh. Jadi kalau dia itu nggak bunting, biasanya cuman kayak gerimis gitu aja tuh. Ini berarti bunting. Ini bunting berapa lama ya? Ini kawin bulan 5, 23 bulan 5, 6, 7. Berarti 2 bulan. Udah pasti bunting. Ini biasanya kita ngecek untuk babi-babi yang nggak jelas gitu loh maksudnya. Ini bunting nih Pak. Ini udah kawin ulang terus soalnya. Udah bulan 6 kemarin Upin tanggal 17. Kita biasanya ngecek untuk yang rancu ya, bunting apa enggak, biasanya baru kita mastiin. Karena kalau untuk yang perutnya udah gede itu biasanya kan kelihatan banget. Nah, itu ada sih kantong-kantongnya. Ini ada kantong-kantongnya nih. Nah, berarti ini bunting. Karena kalau dilihat dari kasat mata agak meragukan ya, perutnya yang gede aja atau memang bunting. Jadi kalau pakai USG bisa jelas kelihatan. Ini yang kawin bulan 6. Berarti baru sebulan lah ya. 14 bulan 6, 1,5 bulan. Oh, udah. Untuk kantong-kantongnya udah jadi. Udah kelihatan tuh. Ini saki. Ini sih perutnya gede. Pastinya sih jadi. Kan tadi juga saki ya? Ya. Luarnya kawinnya baru. Jadi semua berarti. Ini kalau yang penasaran yang namanya saki mana ini? Ini namanya saki. Nah, kita lihat dulu nih.
tuh udah kelihatan tuh. Ah. Nah, tuh udah kelihatan tuh. Tuh kelihatan banget tuh anaknya tuh. Nih. Iya. Ya. Itu dia nggak ya? Ini udah jadi nih, Ini udah Iya. jelas, Ini udah dia nih. Oh, itu dia. Udah kelihatan tuh. Udah kayak tikus anaknya. Iya. Oh, lihat ya berarti ya. Ya. Oh, tuh udah kelihatan tuh banyak tuh. Iya. Ya, gulat-gulat nih. Oke ya. Heeh. Oh iya. Nah, buat yang penasaran namanya Saki yang mana ini? Ini namanya si Saki. Ini Landrace Saki. Jadi kemarin kita datengin dari sama Frozen Sperma juga. Ini Landrace Saki. Jadi Elie dia campuran sama Yorkshire tapi lebih ke Landrace ya. Spermanya Landrace Saki. Jadi struktur badannya panjang. Ini yang tadi kita bilang genetik baru. Ini si siapa? James. Ini Frozen Sperma juga. Keturunannya si James. Ini Elie juga. Jadi panjang. Wah, ini bakal jadi andalan nih. Bakal jadi andalan nih besok nih. Udah gede nih. Nih Pak Tut lagi ngecek yang birahi-birahi. Karena kemarin buang. Jadi kemarin itu banyak yang pisah. Ini ada yang birahi, nanti kita coba kawinin. Coba sama James, bisa nggak? Muat ya? Coba. Ya. Ini kemarin kita banyak pisah-pisah. Itu juga. Itu udah kawin tuh ya? Udah kawin. Nah, jadi kalau siang gini, ini kalau udah birahi biasanya dia diem gini. Ini pegang-pegang gini diem. Jadi siang-siang gini biasanya kita ngecek induk. Kita lihat karena kan lagi nggak ngasih makan, biasanya kita ngecek anaknya gimana, terus yang birahi ya. Terus yang birahi ada nggak? Terus biasanya kalau ada yang sakit, nanti kita cek perlu obatnya apa aja. Jadi kalau udah kering kayak begini kandangnya, lagi siang-siang kayak gini, biasanya kita ngecek birahi, kita ngecek kondisi babi. Nah, nanti kalau lagi jam makan, kita lagi ngasih makan, itu kita lihat nafsu makannya gimana. Semua sehat, aman, atau ada yang nggak mau makan. Kalau sakit langsung kelihatan tuh gitu. Jadi kalau sakit itu bisa langsung kelihatan. Jadi kita ngecek hewan ternak juga ada timingnya, ada jam-jamnya gitu. Jadi itu sih biasanya kegiatan saya kalau siang-siang. Ini kemarin baru pisah juga karena tempatnya di karantina di luar udah agak padat. Kita masih nunggu schedule untuk ngirim bibit. Ini kalau yang udah saya kasih AirTag itu kayak itu nanti calon induk. Jadi kita biasanya udah pilih waktu masih nyusu, kita cek dulu indukannya kayak gimana, terus jumlah puting susunya gimana, besar size-nya gimana, rata apa enggak. Jadi emang lewat seleksi ya. Jadi kalau kita di sini memang punya standar harga, karena kan itu dari standar genetiknya kita, dari standar perawatannya kita, dari selek babinya kita kayak gimana. Jadi nggak asal babi terus bagus jadi induk, nggak, karena kita ada riwayatnya juga, ada parentnya Landrace Yorkshire atau Yorkshire lebih condong ke Yorkshire atau condong
ke Landrace kayak gitu. Karena kita untuk pejantan dan indukannya juga seleksi ya, jadi nggak asal jantan, asal betina gitu enggak. Kita memang beli jantan pun juga milih gitu. Nah, ini agak berisik ya memang. Ini agak berisik karena itu ada yang birahi. Ini kita ngecek. Ini soalnya sebentar lagi juga udah mau lahiran juga. Biasanya kalau udah dekat-dekat lahiran, ini kita cek juga calon-calon induknya. Ini sebelum lahiran atau beranak itu juga kita biasanya kasihin kalsium ya. Terus juga dikasih apa namanya, vitamin E, juga penambah darah. Untuk induk kemarin kita pakai penambah darah. Itu Intraver ya. Coba kita cek dulu obatnya. Intraver. Ada nggak ya Intravernya di sini? Ah, ini Intraver. Ini penambah darah plus vitamin B12. Itu biasanya kita buat induk-induk yang udah mau mendekati beranak. Jadi biar nggak anemia. Untuk jaga kondisi tubuh aja. Jadi nanti waktu lahiran kan biasanya itu banyak ngeluar darah, kalau ada pendarahan apa segala macam, kita biasanya suntik Intraver ini. Ini Intraver ini untuk penambah darah dan juga ada vitamin B12-nya. Jadi biasanya kalau udah deket-deket mau beranak kayak gini, kita jaga kondisi induk. Itu lebih ke kondisinya. Terus juga kalsium itu juga penting. Karena kalau tiba-tiba kekurangan kalsium, induk babi itu tiba-tiba bisa kayak kekurangan napas, terus ngos-ngosan, bahkan bisa mati. Karena kalau kekurangan kalsium tuh peredaran darah atau oksigen dalam darah tuh bisa nggak bagus, nggak lancar. Karena ada beberapa, kemarin itu sempat beberapa kali itu kita di kandang kok tiba-tiba induknya ngos-ngosan kayak kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Ternyata baru kita cross check, kita diskusi-diskusi itu bisa jadi apa namanya, kekurangan kalsium dalam darah gitu. Jadi makanya kita suntik kalsium kalau udah mau mendekat, terutama yang bunting-buntingnya tuh besar-besar ya. Jadi kita suntik kalsium, terus kita suntik vitamin E untuk jaga kandungan, terus juga penambah darah, itu penting. Jadi kalau untuk antibiotik kita nggak terlalu banyak pakai, kecuali nanti waktu kayak baru pas habis beranak, itu baru kita pakai antibiotik ya, karena kan sakit habis beranak. Terus juga biasanya antibiotik plus anti radang. Itu aja sih. Jadi kita ngecek induk-induk ini terutama harus rutin dicek, terutama pasca beranak ya, habis beranak. Jadi kita penting banget lihat kondisi induk ini habis beranak kayak apa, makan nggak gitu. Kalau di hari pertama habis beranak itu nggak makan, itu normal karena kan masih kehabisan tenaga, belum lagi masih sakit ya. Kalau dia itu habis beranak langsung mau makan, bagus banget karena nanti itu kan pengaruh ke air susu. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari itu diusahakan langsung mau makan. Patut. Itu kalau bisa diusahakan langsung mau makan. Soalnya kalau terlalu lama dia nggak makan, nanti itu air susunya nggak mau lancar gitu. Nah, jadi ini kita cek, pastiin semua. Oke, itu aja sih ya video kita kali ini, sharing-sharing sedikit tentang kita ngapain aja, apa aja kegiatan saya hari ini di kandang. Nanti kita bikin video yang lainnya lagi ya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya masih mau bikin video tentang vaksin ASF, tapi belum sempet ya ngeditnya. Jadi nanti nyusul ya video vaksin ASF-nya ya. Itu aja, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di channel Ria Farm. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Bye-bye. Pagi, Pak.